Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti orang benar akan hidup oleh iman. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan kalau iman manusia menindas dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahian, dapat nampak kepada pikiran dari karenanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, ini untuk memahami surat Roma, kita mesti mengetahui sedikit background tentang jemaat pada saat itu gitu di sana. Ada satu peristiwa yang sangat penting yang merubah ini ya Pak, demografi atau situasi jemaat-jemaat yang ada di dalam Roma, yaitu tahun 49. Tahun 49 itu ada Claudius Edict ya namanya. Claudius Edict itu memberikan satu keputusan bahwa orang-orang Yahudi atau orang-orang itu ya, the Jews, Israel itu mesti meninggalkan kota Roma gitu. Jadi jemaat yang tadinya itu significantly itu adalah mayoritas orang-orang Yahudi ya, sekarang mendadak jadi minoritas mereka gitu. Lalu terus kemudian yang menjadi mayoritas sekarang adalah Gentiles atau orang-orang yang ya berbahasa Yunani gitu. Itu significantly mempengaruhi ini ya, keadaan jemaat di Roma. Dan kalau saudara melihat itu pertanyaannya adalah begini pergumulannya. Orang-orang Yahudi itu merasa bingung loh. Kita ini kan bangsa pilihan Allah ya. Kenapa kok kita bisa mengalami kayak begini gitu. Maksudnya ada Claudius Edict dan sebagainya. Kehidupan mereka kok jadi lebih, ini by the way juga orang Kristen ya, sama kan ada Gentile Christian, ada orang Kristen yang Jewish gitu ya, sama-sama Kristen. Tapi yang kelompok yang Yahudi ini terus kemudian mempertanyakan kok kita sekarang nasibnya jadi lebih jelek daripada ini orang-orang kafir gitu ya, yang menjadi Kristen maksudnya, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang menjadi Kristen. Padahal kita ini kan bangsa pilihan Allah. Jadi ini pertanyaan klasik kayak why the righteous suffer gitu. Ya, pertanyaan mengapa bangsa pilihan Allah itu menderita. Di sisi yang lain kalau dari perspektif orang-orang ini ya Gentiles, mereka akan pikir, nah inilah memang orang Yahudi ini sudah ditinggalkan Tuhan. Memang sebetulnya kita ini somehow lebih berkenan lah kepada Tuhan gitu ya. Lebih superior dan sebagainya. Buktinya kita sekarang mayoritas, mereka yang minoritas. Ini pasti something wrong dengan kehidupan mereka di sana. Dan kayaknya Tuhan lebih senang kita daripada mereka dan sebagainya. Jadi ada kecenderungan orang-orang yang bukan Yahudi, yang juga adalah orang Kristen, itu terus kemudian menjadi sombong, gitu, menjadi rasa lebih superior gitu ya. Jadi ini dua-dua rasa diri superior, yang Gentile rasa lebih superior karena kayaknya Tuhan meninggalkan orang Yahudi. Orang Yahudi pun juga asumsinya adalah kita kan lebih superior harusnya daripada mereka. Tapi kenapa sekarang kita jadi minoritas? Nah ini menjadi pergumulan di dalam ini ya jemaat di Roma. Lalu kemudian waktu Paulus menuliskan kalimat ini, ya itu jadi ada konteks ini, bukan cuma konteks tentang orang keselamatan yang bergumul secara pribadi, nggak yakin keselamatan itu apa, lalu terus kemudian dikokohkan dengan Injil dan sebagainya. Kadang-kadang kita baca ini ya perjanjian baru dari perspektif yang sangat individualis gitu, seperti kayak seolah-olah semua orang sedang bergumul seperti Luther yang nggak yakin tentang keselamatannya, terus kemudian diberitakan tentang Injil. Kalau sudah lihat Injil itu dimensinya itu luas sekali gitu, bukan cuma menjawab pertanyaan keraguan-raguan seseorang tentang keselamatan ya. Sudah tangkap ya saya ngomong apa ini? Karena Injil disempitkan cuma sekedar urusan menjawab keraguan-raguan pertanyaan seseorang tentang keselamatan gitu. Itu kurang luas sudah bahas Injil seperti itu. Tapi kalau sudah melihat di sini ya, ayat yang ke-16, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Waktu Paulus mengatakan kalimat ini atau bahasa Inggris, I'm not ashamed of saya tidak malu ya akan Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Sudah perhatikan di sini, dia menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Jadi Injil itu menyelamatkan baik Yahudi maupun Yunani. Di dalam hal ini Yunani dan Yahudi itu equal gitu.
Tadi kan saya bilang masing-masing punya kecenderungan untuk meninggikan gitu kan ya. Tapi Yunani, Yahudi itu equal gitu. Dua-duanya itu perlu Injil. Orang Yahudi meskipun bangsa pilihan Allah tetap perlu Injil. Orang Yunani pun ya jangan lupa mereka bisa dicangkokkan ke dalam itu ini namanya saya, batang pohon yang asli itu juga karena Injil dalam hal ini ya. Lalu waktu ayat 17 mengatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah ya, the righteousness of God, bertolak dari iman, memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Ini kutipan dari mana saya kalimat ini? Orang benar akan hidup oleh iman. Ada yang tahu nggak saya? Ini kutipan dari mana? Kutipan dari kitab Habakuk ya di Perjanjian Lama. Habakuk itu bicarain orang benar akan hidup oleh iman. Kalau sudah melihat konteks Habakuk ya, sudah mengerti itu apa pergumulannya ini. Bahkan Habakuk sendiri itu nggak bisa mengerti. Kenapa Tuhan memakai bangsa Gentiles ya, bangsa kafir yang nggak percaya kepada Allah untuk mendidik Israel di dalam ketidaktaatannya. Dari Israel itu kan bangsa pilihan Allah ya. Habakuk nggak ada kesulitan untuk menyadari dan mengakui memang Israel ini ada dosa begitu ya. Ini adalah bangsa meskipun bangsa pilihan Allah tapi memang berdosa di hadapan Tuhan. Dan juga nggak ada kesulitan untuk memahami bahwa karena bangsa ini berdosa ya mesti dihukum. Itu nggak ada kesulitan. Memang berdosa mesti dihukum begitu kan ya, mesti diganjar, mesti dididik dan sebagainya. Tapi yang Habakuk susah memahami adalah kok Tuhan pakai tangan bangsa asing untuk mendidik bangsa pilihan Allah gitu. Ya. Seperti kayak saudara di sini ya, kalau saudara belajar PA, lalu terus kemudian diajar hamba Tuhan, mungkin saudara rela gitu ya. Coba saudara mesti belajar sama orang yang nggak kenal Tuhan dan orang itu dipakai Tuhan untuk mendidik saudara. Kita bisa nggak rela kan ya? Ya itulah pergumulan Habakuk kira-kira kayak begitu. Bukan berarti kita ini nggak rela dididik Tuhan. Tuhan silakan didik, tapi kenapa Tuhan waktu didik pakai tangannya bangsa kafir begitu? Yang nggak kalah rusak dibanding dengan Israel, lebih rusak kali ya di dalam hal ini gitu. Kenapa dipakai itu untuk mengalahkan Israel, menjadi pendidikan bagi Israel? Itu menjadi kesulitan bagi Habakuk gitu. Jadi pertanyaan tentang the righteousness of God ya, yaitu kebenaran Allah ini ya. Maksudnya itu saya, kebenaran righteousness, keadilan Allah di mana di sini? Allah itu kan adil kan ya. Ya kita memang berdosa, kita mesti dihukum, oke itu adil gitu. Tapi adilkah Allah kalau dia pakai tangannya bangsa kafir untuk mendidik kita? Itu apakah keadilan Allah? Itu sudah pergumulan di sana gitu. Seperti dalam kehidupan kita ya, kita bisa bilang ya kehidupan kita ini berdosa, kita punya kelemahan, kita banyak kelemahan dan sebagainya. Dan karena waktu kita punya kelemahan terus kemudian kita menuai ya karena kelemahan dan dosa kita. Mungkin kita nggak terlalu ada kesulitan kali ya tentang hal itu gitu. Tapi waktu kita lihat ternyata Tuhan memakai tangan orang-orang yang tidak mengenal Allah ya, itu dipakai untuk mendidik kita. Kita bisa kesulitan di dalam pengertian, loh, saya dididik sih boleh, tapi dididik sama orang yang lebih benar dari saya gitu loh. Ya, orang lebih benar dari saya mendidik saya, oke gitu. Tapi ini orang nggak benar dipakai Tuhan untuk mendidik saya. Jadi Tuhan ini kebenarannya di mana? Ada pertanyaan tentang justice atau righteousness of God ya. Sama seperti orang-orang Yahudi yang di Roma yang mendadak menyusut jadi minoritas ya. Sebagian itu terusir keluar daripada ini kota Roma. Mereka jadi mempertanyakan, loh, bukannya kita ini yang pertama ya, bangsa pilihan kita gitu. Mereka nggak main ya. Oke, Gentile juga percaya akhirnya menjadi satu ini kelompok umat pilihan, tapi kok jadi sekarang malah mereka yang seperti di atas, kita yang jadi yang di bawah, kita yang jadi perkecualian kayak gini, mereka yang jadi utama seperti ini. Ini kebenaran Allah bagaimana seperti ini? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu saya, pertanyaan tentang righteousness of God, pertanyaan tentang keadilan Allah. Lalu terus kemudian saya masih di Habakuk ya, Tuhan menjawab Habakuk ya itu dengan kalimat, sesungguhnya orang benar ya, orang benar itu akan hidup oleh iman atau kesetiaannya. Meskipun nggak mengerti ya, meskipun sulit untuk mengerti rencana Tuhan, meskipun sulit untuk mengerti kedalaman bijaksana Allah, tapi orang benar itu akan tetap setia, tetap percaya, tetap beriman.
ada pencobaan di dalam saat-saat seperti ini untuk meninggalkan Tuhan kan ya, ini nggak setia lagi gitu. Karena sulit untuk memahami keadilan Tuhan ya, sulit untuk memahami kebenaran Tuhan, kebenaran dalam pengertian keadilan di sini maksudnya righteousness bukan truth ya, righteousness gitu. Waktu di dalam saat-saat seperti itu kita nggak bisa terima kenapa Tuhan melakukan ini dalam kehidupan saya. Ada pencobaan untuk terus kemudian meninggalkan Tuhan, nggak percaya lagi kepada Tuhan ya, nggak beriman lagi, nggak setia. Nah waktu di sini dikatakan pakai istilah iman saya itu iman kalau di dalam bahasa Yunani termasuk juga di dalam ini ya variasi dalam bahasa Hebrew dan sebagainya itu perjanjian lama kan dalam Hebrew saya Ibrani ya itu ada terjemahan bahasa Yunani itu artinya bukan cuma percaya ya tapi bisa diterjemahkan iman tapi juga bisa diterjemahkan kesetiaan gitu seperti kalau di bahasa Inggris itu faith and faithfulness kan satu ya faith itu faithfulness kan nggak bisa dipisahkan saya itu faith and faithfulness. Faithful itu maksudnya apa sih? Orang yang faithful itu apa maksudnya? Iya kan, setia kan ya. Tapi saya juga bisa bilang faithful itu maksudnya faithful, yaitu orang yang beriman gitu loh. Nah ya. Seperti apa full titik-titik full ya maksudnya faithful gitu kan ya. Faithful itu kan setia. Kalau sehari-hari kita ngerti faithful setia gitu kan ya. Tapi setia itu maksudnya apa ya? Setia itu beriman ya ada full di belakangnya gitu kan. Jadi orang yang setia itu beriman, yang beriman itu setia. Kita nggak bisa pisahkan itu, saya. Orang benar akan hidup oleh kesetiaannya. Itu kalau di dalam Habakuk ya. Dalam konteks Habakuk itu jelas di dalam bahasa Ibrani nih, saya itu menunjuk kepada kesetiaan orang itu. Gitu. Jadi orang benar akan hidup oleh kesetiaannya. Maksudnya jangan meninggalkan Tuhan gitu. Meskipun nggak mengerti sepenuhnya, tapi tetap setia kepada Tuhan ya, berkomitmen untuk tetap memegang Tuhan. Menarik sih, waktu bahasa Ibrani ini diterjemahkan dalam bahasa Yunani ya, ada variasi ternyata gitu. Septuaginta LXX ya, menerjemahkan orang benar akan hidup oleh kesetiaanku. Ini yang ngomong Tuhan ya maksudnya ya. Orang benar akan hidup oleh setiaku. Jadi ada variasi mengatakan orang benar akan hidup oleh kesetiaannya ya. Orang hidup akan benar oleh orang benar akan hidup oleh kesetiaan Tuhan gitu. Karena yang bicara Tuhan. Dan di sini paling nggak kita ada dua variasi ya. Orang benar itu diselamatkan, dia akan tetap hidup karena ya kesetiaannya dia tapi juga kesetiaan Tuhan gitu. Nah menarik, waktu sudah melihat di sini ya, Paulus menulis di dalam ayat ke-17 itu Paulus menghilangkan jadi bikin nggak jelas di sini ya. Maksudnya nggak jelas di dalam pengertian ini jadi agak ambigu, waktu dikatakan orang benar akan hidup oleh iman, atau akan hidup oleh kesetiaan. Ini kesetiaannya siapa, saya? Ada nggak di sini? Orang benar akan hidup oleh iman atau oleh kesetiaan. Kesetiaannya siapa maksudnya? Tahu dari mana? Orang benar akan hidup oleh kesetiaan atau oleh iman. Kesetiaannya siapa? Ada nggak di sini ditulis? Saya pertanyaan gini lah, simple. Ada nggak di sini ditulis imannya siapa atau kesetiaannya siapa? Mana? Saya tanya kalimat simpel ini ya. Saya baca lagi ya. Orang benar akan ini saya baca Roma ya sekarang ya. Bukan saya baca Habakuk, saya baca Roma. Orang benar akan hidup oleh iman. Iman itu kesetiaan itu bergantian ya. Iman atau kesetiaan. Saya tanya, orang benar akan hidup oleh iman. Di dalam ayat ini ada nggak? Ini dijelasin ini imannya siapa atau kesetiaannya siapa? Nggak ada kan? Nah, berarti apa sih? Berarti Paulus mau merangkul dua versi yang ada di dalam perjanjian lama itu, ya. Sengaja dibikin ambigu seperti ini karena dia mau merangkul dua macam versi itu, yaitu versi Ibrani dan versi Yunani yang ada di dalam Habakuk. Meaning waktu dikatakan orang benar akan hidup oleh iman atau oleh kesetiaan, itu dua-dua di dalam pengertian both kesetiaannya orang itu atau imannya orang itu dan kesetiaan Tuhan atau imannya Tuhan gitu. Istilah Tuhan iman kayak kurang nyambung gitu kan saya. Maksudnya Tuhan juga percaya kepada kita dalam pengertian itu imannya Tuhan atau kesetiaannya Tuhan. Nah, kalau sudah tetap terganggu pakai istilah itu. Tuhan beriman kepada kita itu maksudnya bukan berarti terus Tuhan sembah-sembah kita, bukan itu maksudnya ya. Tuhan beriman kepada kita itu maksudnya Tuhan itu setia kepada kita gitu. Tuhan itu percaya kepada kita gitu. Mempercayai kita gitu. Ya. Mempercayai maksudnya gitu. Tuhan itu committed ya, berkomitmen kepada kita. Itu namanya iman gitu di dalam hal ini.
Ya ini mungkin secara vocabulary kita agak jarang pakai. Tapi intinya sekali lagi waktu di sini dikatakan orang benar akan hidup oleh apa? Dua-dua ya, kesetiaannya Tuhan dan kesetiaannya orang itu gitu. Karena Paulus kan nggak jelas di sini, nggak kasih apa ini kata punyanya siapa ini, imannya siapa kan nggak jelas, dibikin ngambang sama Paulus itu. Karena dia mau include dua-dua, karena dia mau merangkul dua-dua versi itu. Gitu. Jadi waktu kita bicara iman itu apa sih? Iman itu ya pertama memang kesetiaan kita ya, tapi jangan lupa iman itu sekaligus juga adalah kepercayaan terhadap kesetiaannya Tuhan gitu. Kita nggak bisa beriman kalau kita nggak percaya kesetiaannya Tuhan. Bahkan sesungguhnya Tuhan yang terlebih dahulu setia kepada kita sebelum kita bisa setia kepada Tuhan gitu. Dalam hal ini juga di dalam teologi reform itu menekankan kita bisa setia karena Tuhan terlebih dahulu setia gitu ya. Kita bisa beriman karena Tuhan terlebih dahulu mempercayai kita. Bukan terbalik ya. Bukan karena kita setia terlebih dahulu kepada Tuhan, maka Tuhan setia kepada kita. Itu bukan teologi reform, bukan itu. Ya, menurut konsep di dalam Alkitab, kita bisa beriman karena Tuhan terlebih dahulu menyatakan kesetiaannya. Manusia itu nggak bisa setia kepada Tuhan kalau dia tidak terlebih dahulu belajar melihat kesetiaan Tuhan. Ya, capek saya kalau kita mesti setia kepada Tuhan tapi nggak melihat kesetiaan gitu kan ya. Betul kan saya? Ini ya sedikit ini cuma contoh ya, harap ini nggak terjadi dalam kehidupan kita. Itu dalam hubungan suami istri ya, itu kan ordunnya kan suami mengasihi istri gitu kan ya, betul kan ya, suami mengasihi istri, kan suami mengasihi istri, istri membalas dengan cinta kasih atau hormat, tunduk dan sebagainya gitu. Suami setia kepada istri, jadi istri setia kepada suami gitu. Nah, istri mesti setia kepada suami, suami nggak setia sama istri, waduh capek banget cuy, betul kan? Gak bisa dihayati gitu. Saya bukan mengencourage kalau suami gak setia sudah tinggalkan saja. Bukan itu poin saya bukan. Saya cuma bilang waktu suami kurang setia, istri mesti tetap setia sama suami. Itu capek luar biasa gitu. Gak ada modelnya. Karena waktu kita baca dalam Alkitab, Yahweh itu terlebih dahulu setia kepada Israel. Yahweh selalu setia kepada Israel. Itu pun Israel kadang-kadang gak setia gitu. Ya. Tapi Yahweh gak pernah gak setia kepada Israel. Nggak ada ceritanya Yahweh nggak setia kepada Israel. Israel belajar tetap setia kepada Yahweh. Nggak ada itu, cerita itu nggak pernah ada gitu. Yang ada adalah Yahweh, Tuhan itu selalu setia kepada Israel. Lalu Israel belajar setia kepada Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu setia kepada Israel. Nah ini model yang kita pelajari ya. Orang benar akan hidup oleh iman atau kesetiaannya. Berarti orang benar mesti belajar untuk melihat kesetiaan Tuhan. Tapi yang tergoncang di sini waktu peristiwa Claudius Edict itu tahun 49, orang-orang ini ya Yahudi, etnis mereka nggak bisa lihat kesetiaan Tuhan. Mana kesetiaan Tuhan? Orang kita terusir dari kota Roma. Kesetiaannya mana? Kayak begini. Tuhan ini nggak benar, Tuhan ini nggak adil. Kita bangsa pilihan tapi malah jadi yang menderita dan sebagainya. Malah orang-orang yang datang belakangan yaitu orang-orang Gentiles, orang-orang bangsa yang tidak mengenal Allah itu, jadi mereka tetap bisa di kota Roma dapat fasilitas, kita yang malah diusir keluar gitu. Claudius Edict maksudnya. Jadi mereka mulai mencurigai ya kesetiaan Tuhan, gitu, kebenaran Tuhan. Tapi terus kemudian Paulus mengutip perkataan dari Habakuk ya, yang sudah diajarkan, yaitu orang benar. Kalau kita adalah benar, righteous, dia akan hidup oleh kesetiaannya. Meaning dia belajar untuk melihat kesetiaan Tuhan. Menarik saya kalau sudah melihat di sini kan ini ada kaitannya ya antara Injil dan penyataan kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu diragukan baik di konteksnya Habakuk maupun di konteksnya Roma. Ya, jemaat Roma itu meragukan kebenaran Allah. Allah itu kayaknya nggak benar, nggak adil. Terus kemudian dikatakan di sini Injil itu jawabannya. Injil adalah jawaban terhadap apa sih? Pertanyaan tentang keadilan atau ketidakadilan Allah. Jawabannya Injil. Jadi manusia bertanya Allah itu adil atau tidak, benar, adil atau tidak ya. Versus tidak. Ini pertanyaannya. Lalu jawabannya adalah Injil. Injil itu menjawab pertanyaan ini. Nah sekarang saya tanya di dalam hal apa ini Injil menjawab ini gitu kan ya. Kok bisa Injil ada kaitannya dengan ini? Kalau sudah mengikuti di dalam ini ya Pak, surat Roma ya, dia logikanya seperti ini saya. Maka ini panjang sekali ya, tapi kita bisa lihat dari outline-nya. Pertama saya, Paulus argumentasinya adalah begini. Jadi Gentile, ini kan ada Jews ada Gentiles kan ya. Jews, Gentiles. Maksudnya orang Yahudi, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang-orang kafir ya kalau dalam istilah Alkitab itu.
Pertama, dia mengatakan bahwa Gentiles, orang-orang kafir, ini adalah orang-orang yang meskipun ya mereka tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang mencipta, mereka bisa melihat di dalam ciptaan itu tersembunyi ini apa? Pencipta ya, tapi mereka menekan kebenaran itu gitu. Orang-orang kafir ini orang-orang yang tidak berjalan sesuai dengan hati nuraninya. Mereka menekan kebenaran, padahal mereka tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang menciptakan, tapi mereka menekan kebenaran ini ya. Sehingga orang-orang kafir ini adalah orang-orang yang berdosa, sinful. Orang Yunani, orang Romawi dan sebagainya. Jadi ini langsung teguran kepada pertama orang-orang kafir ya. Maksudnya kamu jangan rasa, meskipun kamu sekarang mayoritas, kamu jangan rasa dirimu lebih baik daripada the Jews yang terusir dari kota Roma itu, karena kamu sendiri sinful. Kalau kamu lihat keadaan, itu ada yang saya baca sendiri tadi ya, sudah masih ingat kan ya. Orang itu, saya baca lagi ya, kalimat ini ya, di bawahnya tadi ya. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatan yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepada-Nya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ini ngomongin tentang Gentiles maksudnya bagian pertama ini. Orang-orang ini ya menekan kebenaran Allah sampai Tuhan Allah itu menyerahkan mereka kepada kedegilan hati mereka. Jadi pertama Gentiles ini dibungkam, kamu jangan sombong, keadaanmu itu berdosa. Gitu. Nah, terus kemudian berikutnya, kalau sudah lihat argumentasi berikutnya, ini kan introduksi, jadi saya boleh juga masih menjelaskan keluar dari pasal 1 juga ya. The Jews ini punya Torah, kalau Gentiles nggak punya Torah. Gentiles itu punyanya itu hati nurani gitu kan ya, kan nggak diberikan Taurat kan ya. Tapi bangsa Yahudi itu punya Torah. Tapi sama seperti Gentiles menekan hati nurani, bangsa Yahudi juga punya Torah, bukannya taat kepada Torah, tapi mempermainkan Torah, sama, sinful gitu. Nah, biasanya poin ini ya. Ini kan kamu tanya kebenaran Allah, Allah itu adil atau enggak? Kita ini tersiksa, kita ini terbuang dan sebagainya. Terus victim mentality, sudah ya, mentalitas korban gitu. Lalu terus Paulus mewakili Tuhan menjawab, coba lihat kita jangan ngomong Tuhan dulu ya. Tuhan itu benar atau adil, ini pending dulu. Sekarang kita ngomong keadaan kita aja ya, ini manusia kan ya. Manusia terbagi dua, ada yang Yahudi, ada yang non-Yahudi gitu ya. Mari kita melihat yang non-Yahudi. Apakah mereka benar? Tidak, mereka nggak benar gitu. Mereka ini orang berdosa. Sekarang mari kita lihat orang Yahudi yang bangsa pilihan Allah. Paulus juga orang Yahudi kan ya. Mari kita sekarang lihat orang Yahudi. Oh, orang Yahudi punya Torah. Oh, bagus punya Torah. Bangsa lain nggak punya Torah, punya semacam kebanggaan gitu. Tapi apakah bangsa Yahudi memelihara Torah? Jawabnya tidak. Mereka juga sama, tidak lebih baik daripada Gentiles. Mereka menekan kebenaran yang bisa didapat di dalam Torah. Jadi mereka ini sinful gitu. Jadi nggak peduli Jews atau Gentiles, dua-duanya sinful. Ini bicara tentang universal sinfulness. Berarti ini bicara tentang universal unrighteousness. Apakah ada orang benar? Nggak ada. Unrighteousness ini universal sinfulness ya. Kan kamu tanya, Tuhan kok nggak benar? Tuhan ini benar atau nggak? Sebentar, kita nggak ngomong Tuhan benar atau nggak benar dulu. Kita ngomong kita sendiri benar nggak? Gitu. Jawabannya adalah nggak benar gitu. Nggak ada satu orang pun yang benar. Itu kan ada ya ayat seperti itu ya. Sudah pernah baca kan di Roma kan? Satu orang pun nggak ada gitu. Nggak ada yang mencari Allah. Jadi kamu mau menyudutkan Tuhan itu benar atau enggak? Mana kebenaran Tuhan? Kita terusir dan hidup kita susah, kita menderita. Sebentar. Kita ngomong kehidupan kita dulu deh. Kita benar nggak? Mana yang benar? Nggak ada yang benar gitu. Kamu menekan kebenaran. Nggak peduli Yahudi, nggak peduli kafir. Dua-duanya menekan kebenaran. Di dalam hal ini berarti semua orang itu unrighteous. Kalau begini semua orang ya sudah toh layak dapat hukuman toh. Ngapain tanya kebenaran Tuhan? Gak ada hak itu orang tanya kebenaran Tuhan. Orang yang mempertanyakan kebenaran ya, itu adil gak adil. Sendirinya mesti benar dong saya. Baru dia punya hak. Betul kan ya? Kalau dia gak benar terus dia tanya gitu. Haknya apa saya? Apalagi ini Tuhan yang ditanyain gitu. Tuhan yang dihakimi. Untuk menjadi hakim Tuhan dia mesti betul-betul righteous kan saya. Kalau mau menyalahkan Tuhan, mungkin Tuhan itu righteous atau dia itu unrighteous. Dia sendiri harus righteous loh.
Nah sekarang Paulus bilang, kamu righteous. Kita ini righteous kan? Enggak righteous ternyata. Ya sudah, tutup mulut lah kalau gitu. Kalau gitu jangan tanya gitu. Oh, kamu sendiri unrighteous kok tanya Tuhan itu benar atau enggak benar gitu. Haknya apa tanya itu saya? Kita kadang-kadang di dalam kehidupan saya, kita nggak sadar. Kita tanya tentang ini ya, keadilan Tuhan, kebenaran Tuhan. Di dalam ketidakdewasaan kita ya. Di dalam ketidakdewasaan kita, itu kita acting seperti kayak orang righteous gitu. Sekali lagi ya. Waktu kita mau menyalahkan Tuhan, waktu kita mau ini ya Pak, menyudutkan Tuhan, mengadili Tuhan, Tuhan itu benar nggak benar? Kita itu menempatkan diri kita itu super righteous itu, sangat benar, dan saya berhak untuk mendapatkan jawaban daripada Tuhan yang memperlakukan saya dengan tidak adil. Gitu. Orang seperti itu lupa bahwa dia sendiri itu berdosa. Itu Roma 3. Ya. Semua orang telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Ya, semua. Ini universal unrighteousness gitu. Jadi kalau kamu unrighteous, nggak usah tanya tentang righteousness-nya Tuhan. Nggak ada hak gitu. Orang yang unrighteous ya, itu nggak berhak untuk tanya apakah Tuhan itu righteous atau nggak ada. Lu sendiri righteous kok gitu. Nggak ada haknya. Tapi terus kemudian Paulus mengatakan, tetapi orang benar, ya kan semua orang unrighteous betul kan ya. Tetapi orang benar apa sih? Akan hidup oleh iman. Nah, saya kontra saya. Kamu terus tanya-tanya Tuhan itu benar atau nggak benar, Tuhan itu nggak adil dan sebagainya. Itu makin membuktikan bahwa kita ini unrighteous. Tetapi kalau orang itu benar, ya, orang yang righteous, dia akan setia kepada Tuhan dan dia akan melihat kesetiaan Tuhan. Dia setia kepada Tuhan karena terlebih dahulu melihat kesetiaan Tuhan. Nah, apa itu kesetiaan Tuhan? Injil, saya Injil. Injil ini saya penyataan kesetiaan Tuhan. Di dalam Injil kita mendapatkan cerita tentang kekuatan Allah. Jadi bukan pertanyaan tentang Allah itu adil atau nggak adil. Orang bisa nggak mengerti Injil atau menolak Injil itu, atau sulit sekali diinjili, sulit sekali percaya kepada Tuhan, sulit sekali percaya kepada Kristus. Waktu dia terus di dalam kehidupan ini menanyakan Allah itu adil nggak adil, adil nggak adil, itu hopeless ya. Dia sulit sekali percaya Injil gitu. Kecuali dia pertama mengerti bahwa ini loh, lihatlah diri kita. Kita ini righteous atau nggak righteous? Jawaban kita nggak righteous ya. Kita ini berdosa. Kalau berdosa ya itu berarti mesti berhenti dong. Mulai berhenti mempertanyakan keadilan Allah. Betul kan ya? Nah, yang indah saya setelah manusia berhenti mempertanyakan keadilan Allah, Allah mulai menyatakan kebenarannya. Lalu kita expect apa saya? Setelah kebenaran Allah dinyatakan ya. Kalau cara pikir dunia, kita pikir kayak gini saya. Tadi ini orang mau menyudutkan Allah. Ini lu nggak adil gitu. Terus Tuhan bilang balik gitu. You sendiri hidup nggak benar gitu. Oh iya, saya ternyata nggak benar. Nah sekarang giliran Tuhan. Sekarang saya mau menyatakan keadilan saya kepadamu. Kira-kira yang datang apa saya? Ya hukuman kan, betul kan ya? Nah kebiasaan ini ya. Kan tadi pertama orang berdosa nggak sadar dia berdosa. Tuhan kamu nggak adil gitu kan ya? Ini nggak sadar kalau dia ini berdosa. Terus Tuhan balas jawab. Kamu sendiri adil. Kamu sendiri betul memangnya. Kamu sendiri apa nggak berdosa? Terus kita mulai pikir-pikir, iya ternyata saya berdosa. Waduh kacau ini. Saya sendiri berdosa menuduh Tuhan yang gak adil gitu kan. Akhirnya kita mulai tutup mulut. Nah terus sekarang Tuhan bilang, sekarang giliran saya mau menyatakan keadilan saya. Kira-kira apa yang akan dilempar saya? Hukuman kan berarti kan? Ini lu kurang ajar ya. Lu sudah salah sekarang bilang saya yang salah lagi. Sekarang saya datangkan ini namanya kebenaran Allah gitu ya. Tapi kebenaran Allah waktu Tuhan lempar itu apa saya? Injil gitu. Yang dilempar itu Injil bukan hukuman gitu. Yang dilempar itu adalah ini, anugerah gitu. Kesetiaan, ya. Ini kan gak nyambung kan, saya. Makanya orang itu sulit sekali, saya mengerti Injil gitu. Kalau dia nggak betul-betul mengerti dirinya itu di dalam keadaan yang berdosa, berhenti tanya Tuhan, terus kemudian Tuhan waktu lempar, ternyata dia nggak lempar hukuman, dia lempar anugerah gitu. Injil. Di dalamnya nyata kebenaran Allah. Injil itu di dalamnya nyata kebenaran Allah. Bukan kita di-condemn unrighteous. Memang kita unrighteous ya. Tuhan gak condemn pun kita sudah condemn. Itu kan sudah memang nasibnya kita kan. Saya orang berdosa pasti di dalam hukuman. Di bawah murka Tuhan. Begitu kan ya. Tapi ternyata Paulus mengatakan Injil inilah. Ini loh kekuatan Allah dinyatakan kepada kamu. Ini penyataan kebenaran Allah. The righteousness of God. Itu Injil ya. Meskipun kamu tidak adil, meskipun kamu berdosa, meskipun kamu sinful, unrighteous, ya, tapi Tuhan itu berkenan menyatakan kebenarannya, ya, yaitu Injil. Kamu adalah orang-orang yang dianugerahi, gitu. Both baik orang Yahudi maupun Gentiles. Gitu.
Baik orang yang tidak mengenal Allah maupun yang menganggap diri mengenal Allah seperti orang Yahudi yang punya Torah ya. Itu dianugerahi Injil. Maka kalau sudah melihat di sini ya, Injil itu menjawab banyak hal ya, bukan cuma menjawab sekali lagi ya. Orang nggak percaya, keraguan-raguan seperti Martin Luther. Martin Luther itu pengalamannya sangat personal ya. Martin Luther kan ini ya, Protestan itu dari Martin Luther dan sebagainya. Kadang-kadang kita ya being evangelical, Injili, Protestan itu ya, kita sangat dipengaruhi oleh Luther. Tapi jangan lupa saya, Luther itu cuma satu orang gitu, yang nggak bisa banding dengan kekayaan Alkitab. Saudara jangan bolak-balik baca Injil terus dari perspektifnya Luther. Ada tempat saya percaya baca Injil dari perspektifnya Luther. Maksudnya apa sih? Luther ini loh bergumul, saya ini nggak seperti nggak diselamatkan, rasa ketakutan tentang murka Allah, terus sebetulnya Injil dinyatakan dia punya keyakinan keselamatan gitu kan saya. Saudara, penginjilan mungkin juga kayak begini, seolah-olah seluruh dunia itu Luther gitu. Nggak seluruh dunia Luther, saya. Ada orang yang mirip seperti ini, di dalam zamannya Habakuk, ada orang yang mirip seperti di dalam jemaat di Roma gitu. Jadi Injil itu kekuatannya itu ini luas gitu, bukan cuma sekedar menjawab pertanyaan orang yang tidak yakin akan keselamatannya. Saudara, ini pernah ini nggak dilatih di dalam penginjilan, kalau penginjilan kepada agama lain kan katanya kita orang Kristen ini yang paling punya keyakinan keselamatan gitu kan. Ini juga agen di dalam pengaruh Luther. Saya bukan bilang ini salah, saya bukan. Tapi ini cuma salah satu, ada begitu banyak hal yang lain selain ini, bukan cuma satu ini toh gitu ya. Tapi kita dididik kayak gini kan, kita punya keyakinan keselamatan. Agama lain nggak punya keyakinan keselamatan gitu kan ya. Moga-moga dan sebagainya. Maka kita waktu tantang mereka, Bapak kalau mati nanti kemana gitu kan ya. Kalau kita sudah yakin pasti dia ragu-ragu, pasti nggak punya keyakinan gitu kan ya. Jadi Injil itu dimengerti sebagai apa saya? Menantang orang yang nggak punya keyakinan sampai punya keyakinan gitu. Boleh juga saya, tapi approach kayak begini sangat terbatas. Nah sekarang mereka lebih pinter saya, orang-orang di luar sana ditanya, Bapak mau kemana? Ke sorga. Kok gini ya jawabannya? Bapak yakin? Yakin? Loh, mestinya Bapak nggak yakin loh. Gitu. Loh kok jadi kita yang protes orang dia yakin? Sekarang agama lain bisa punya keyakinan keselamatan kayak begitu, kayak kita. Terus kita mulai buntu kayak begini. Waduh gawat ini. Ternyata kita nggak unik lagi. Saya pikir cuma orang Kristen yang yakin, semua yang nggak yakin. Ternyata mereka sekarang juga yakin. Saya jadi nggak yakin sekarang. Saya mulai balik menghantam kita gitu. Penginjilan kita mentok akhirnya gitu. Karena kita bolak-balik approach-nya yakin nggak yakin. Kamu pasti ragu-ragu, nggak ada keyakinan, nggak ada kepastian. Maka saya beritakan Injil yang ada kepastian dan sebagainya. Itu bisa sangat reduktif loh saya. Bisa sangat reduktif itu. Maka penginjilan kita mentok ya dalam hal ini. Terus kita bilang ya orang belum digerakkan Roh Kudus. Apalagi kalau dalam ini bukan orang pilihan kayaknya gitu ya. Mungkin kita yang ngawur saya penginjilan. Mungkin penginjilan kita yang bolak-balik itu terus gitu ya. Itu ibaratnya ketemu orang selalu tanya sudah makan. Memang hidup urusan cuma makan gitu maksudnya. Sudah tidur boleh juga sih kadang-kadang. Cukup tidur gitu boleh juga lah kadang-kadang saya. Atau sudah keramas gitu ya karena bau. Sudah keramas gitu ya. Boleh juga kadang-kadang tanya sudah keramas. Enggak harus selalu sudah makan gitu. Soalnya urusannya orang bukan cuma makan tok. Sama saya dalam hal ini ya. Urusannya orang ya, itu bukan cuma masalah yakin nggak yakin, pasti nggak pasti, puter-puter di bagian itu tok saya. Itu Injil jadi ciut sekali saya, jadi sangat-sangat sempit tuh saya. Lalu sekarang agama lain mengajarkan tentang keyakinan keselamatan karena mereka mulai tahu orang Kristen kalau menginjili selalu bawa-bawa atau ini keyakinan nggak yakin, pasti akhirnya mereka diajarin. Lu kalau ditanya yakin bilang aja yakin gitu. Meskipun nggak yakin bilang yakin dulu supaya ini nggak diobrak-abrik imannya gitu kan ya. Akhirnya kita kesulitan di dalam penginjilan seperti itu. Tapi kalau kita baca di dalam ini ya Roma ya, Injil itu lebih luas daripada itu. Gak cuma sekedar mengurusi urusan yakin gak yakin. Paulus sendiri sudah mesti tahu ya, Paulus gak ada persoalan yakin gak yakin loh. Paulus tadinya apa saja? Kan penganiaya jemaat ya. Terus kemudian bertemu dengan Tuhan. Terus kemudian itu bukan dari orang gak yakin, ragu-ragu tentang Tuhan. Dia sangat yakin sebelumnya, meskipun yakinnya salah gitu. Sudah baca kan ya, itu kisah para rasul. Dia orang yang sangat yakin sampai menganiaya pengikut Kristus karena dia sangat yakin justru. Tapi dari orang yang yakinnya salah, terus dibenarkan, dibikin ragu-ragu gitu ya. Mulai siapa engkau Tuhan? Nah ini mulai ragu-ragu gitu kan ya. Ragu-ragu yang justru membawa kepada keselamatan gitu. Jadi orang yakin justru bisa malah masalah.
ragu-ragu justru bisa menuju kepada kebenaran. Ini kompleksitasnya Alkitab kalau sudah lihat. Nah, dari situ terus kemudian dibawa kepada keyakinan yang benar di dalam kehidupan Paulus ya, yang kita tahu. Jadi gini saya, poin saya adalah hati-hati saudara baca Injil, saudara baca Roma, saudara baca Alkitab itu melulu dari kacamatanya Luther, melulu. Ya, karena Luther itu cuma salah satu pembaca. Ada jutaan orang lain yang baca Alkitab dengan perspektif yang bukan perspektifnya Luther gitu. Even Paulus pun juga nggak baca dari perspektifnya Luther. Sudah pasti tidak, soalnya karena Luther belum ada waktu itu gitu. Gimana Paulus bisa dipengaruhi Luther? Paulus punya pengertian ya yang melampaui, soalnya ini pengertian Injil seperti yang dimengerti oleh Luther. Saya bukan mau buang Luther ya atau condemn Luther, apalagi kita banyak berutang dari pemikiran Martin Luther. Tapi pengertian Injil kita sebetulnya jauh lebih luas daripada apa yang dimengerti dalam perspektifnya Luther gitu. So, coba balik ke Alkitab saya. Ini Injil diberitakan di dalam konteks ini tadi ya. Orang yang justru rasa benar sendiri. Seperti kayak sekarang saya. Ini kan sangat relevan ya. Orang juga banyak sekali yang rasa dirinya benar. Ya. Rasa dirinya itu righteous, self-righteous, tahu istilah ini nggak saya? Merasa benar sendiri. Menginjili orang kayak begini kan susah sekali kan saya. Menginjili orang ragu-ragu, nggak punya keyakinan, mungkin lebih gampang loh masalahnya. Ini orang ragu-ragu, saya nggak tahu loh, nggak yakin. Terus kita datang, ini saya berikan kepadamu kepastian. Rada gampang soalnya, betul kan ya? Kecuali orang yang memutlakkan keraguan-raguannya. Ada orang skeptik terus ragu-ragu. Sudah dikasih tahu keyakinan, dia tetap lebih memilih keraguan-raguan. Buat dia satu-satunya yang pasti yaitu keraguan-raguan itu sendiri gitu ya. Jadi ragu-ragu itu lebih pasti daripada orang yang yakin. Kalau kita bilang yakin, kita dibilang lu sok yakin. Saya sih kok ragu-ragu ya dengan keyakinanmu. Jadi dia pasti sekali dengan keraguan-raguannya. Ini kontradiktif semuanya. Tapi ada orang saya yang bukan bergumul dalam pengertian seperti ini, tapi dia itu rasa dirinya itu self-righteous ya, benar sendiri. Dan karena itu dia merasa berhak untuk menyalahkan Tuhan. Seperti ini jemaat di Roma. Dan ini bukan cuma orang yang belum percaya, orang yang sudah percaya pun juga bisa jatuh di dalam saat-saat seperti ini loh. Waktu kita nggak lagi melihat kesetiaan Tuhan. Waktu kita nggak lihat lagi kebenaran Tuhan, kita cenderung mau menyalahkan Tuhan itu tidak adil ya. Kenapa? Ya karena kita merasa diri kita itu benar. Waktu kita merasa diri kita itu cukup righteous, ya, cukup benar, cukup qualified. Ya pertama mungkin nggak langsung Tuhan kali ya. Yang pertama kita nyalain orang lain dulu. Yang paling deket nyalain suami dulu. Paling deket soalnya nyalain anak ya, anak lu macem-macem lu ya, nggak saya kasih uang jajan selesai hidup lu. Jadi kita nyalain anak, nyalain suami, nyalain pembantu ya, pembantu salah, suami salah, anak salah gitu ya. Hati-hati dengan ini dengan sikap self righteous seperti ini bisa membawa kita untuk nggak mengerti Injil. Nggak mengerti Injil, ya kehidupan yang nggak forgiving, kehidupan yang nggak bisa mengampuni. Self-righteous ya. Yang lain orang lain yang salah. Lu yang mesti bertobat. Sini sih nggak perlu perubahan apa-apa. Yang perlu sih situ selalu gitu. Lalu terus situ mesti bertobat. Ya, sini nggak perlu berubah apa-apa. Gambaran self-righteousness seperti ini saya. Ini menghalangi kita untuk appreciate kebenaran Injil atau keindahan Injil di dalam kehidupan kita. Jadi Injil itu apa saya ceritain ya? Ya, ya oke. Ya betul. Ya betul. Gini ya, kerjasama itu dalam pengertian bukan 50-50. Gini. Kalau di dalam reform teologi kan kita pakai istilah namanya monergisme, bukan sinergisme ya. Kita orang reform agak sedikit sensitif sama istilah sinergisme gitu. Maksudnya gini loh. Monergisme dalam pengertian gini, waktu kita tadinya nggak percaya menjadi percaya, itu kita itu mati gitu. Orang mati itu nggak mungkin bisa berespons. Pasti Tuhan harus bangkitin dulu, baru kita bisa jawab perkataan. Jangankan orang mati, orang tuli aja nggak bisa dengar, apalagi mati, pasti lebih nggak bisa dengar lagi gitu kan ya. Jadi Tuhan bicara bertobatlah ya, nggak bisa dengar mati gitu maksudnya. Jadi bagaimana? Tuhan mesti membangkitkan dengan rohnya, baru orang itu waktu dengar bertobatlah dia bisa respons gitu. Nah ini kita sebut monergisme. Maksudnya nggak ada kerjasama. Ini purely dari Tuhan, 100%. Kita zero di dalam hal ini ya. Tapi sinergisme itu ada tempatnya. Kalau kita mengerti istilah sinergisme atau cooperation, ya bahasa Indonesia terjemahnya jadi kerjasama gitu ya. Di dalam pengertian bukan ini, bukan 50-50, tapi di dalam pengertian
Tuhan memberikan anugerah 100%, yang menjawab ya saya 100% gitu. Yang beriman kepada Tuhan, yang setia kepada kepada Tuhan, itu saya setia kepada Tuhan 100%. Itu fully my responsibility. Mengikut Tuhan itu 100% ya. Dan itu adalah anugerah Tuhan 100%. Nah, kalau kita konsepnya kayak gini, sinergismenya oke gitu. Tapi yang nggak oke itu adalah 50-50. 50-50 itu kayak gimana sih? Ini ilustrasi terkenal. Dari sisi Tuhan, dia sudah melempar tali kepada orang yang tenggelam gitu. Tergantung kepadamu ya. Kalau kamu pegang tali dari Tuhan, ya kamu selamat. Kalau kamu nggak pegang tali dari Tuhan, ya kamu binasa. Ini gambaran kayak begini, ini bukan sinergisme Alkitabiah. Ini 50%, 50%. Karena waktu Tuhan lempar tali, ini cuma baru 50%, bukan 100% kan. Masih tergantung manusia tangkap kayak gini kan ya. Kalau manusia nggak tangkap, ya sudah, anugerahnya Tuhan cuma 50% nggak bisa menolong kamu. Gitu kan ya. Ini kita reform teologi nggak setuju. Karena waktu Tuhan menolong, itu dia 100%. Dia pasti berhasil menolong. Tuhan itu bukan cuma lempar tali, dia tuh gendong kita keluar dari itu, nggak mungkin gagal gitu. Ini seperti orang benar akan hidup oleh iman. Ya. Ini kan berbicara setelah salvation ya. Kalau salvation memang bagus kan. Ya, oke. Nah, ya betul. Kalau ini kan berbicara tentang kehidupan setelahnya. Ya, oke. Orang otherwise siapa yang disebut benar gitu kan maksudnya? Iya betul. Ya. Manusia punya tanggung jawab untuk merespon itu. Iya betul. Iya betul. Pengudusan itu ya. Orang benar hidup oleh iman. Jadi dia betul. Maksudnya salvation itu harus terlebih dahulu diterima dari Tuhan. Betul gitu. Ya, secara sistematik teologikal ya paling enggak ya kalau kita bahas seperti itu betul. Otherwise siapa yang akan disebut benar di dalam hal ini gitu ya. Tapi seolah-olah kalau di dalam Roma kan seperti ada dua pilihan. Maksudnya ini dari sisi pilihan bukan dalam pengertian menghilangkan anugerah Tuhan, bukan itu ya. Ini lihat sisinya dari bawah. Seperti sekarang Paulus memberikan dua pilihan. Either kamu bisa remain unrighteous kayak begini, atau ya udah, pilihlah jadi orang benar. Apa itu orang benar? Ya ini dari perspektif bawah ya. Yaitu waktu kamu belajar melihat kesetiaan Tuhan dan setia kepada Tuhan, alias beriman gitu. Itu orang benar. Gitu. Jadi semua kan nggak benar, nggak ada satu orang pun yang benar kan. Unrighteous itu universal gitu. Orang benar hidup oleh kesetiaannya. Ini anugerah Tuhan pasti gitu ya. Tapi sekarang jadi ada pilihan gitu. Ini kamu bisa jadi orang benar. Apa itu orang benar? Orang benar yang lihat kebenarannya Tuhan, kesetiaannya Tuhan. Dan karena itu dia jadi bisa menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Beriman, committed, setia gitu. Itu orang benar gitu. Tapi kalau kamu nggak bisa lihat kebenaran Tuhan, terus keep asking, keep questioning, Tuhan mana benar, nggak benar, kayaknya dia nggak adil. Ya udah kamu remain di sini berarti gitu. Ini bukan cuma remain di sini, kamu bahkan nggak sadar kalau kamu unrighteous, kamu pikir kamu righteous gitu. Maksudnya Paulus mau bilang begini deh, orang benar bukan orang yang mempertanyakan kebenaran Tuhan. Nah, maksudnya itu bukan orang benar gitu. Orang benar bukan orang yang memojokkan dan menghakimi Tuhan. Apakah Tuhan benar atau tidak? Itu bukan orang benar, itu orang nggak benar. Orang benar hidup oleh iman. Hidup oleh iman itu pertama menyadari dia sendiri nggak benar, gitu ya. Karena itu dia cuma bisa bergantung kepada kebenaran Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Itu orang benar. Gitu. Ya. Kebenaran yang kita pikirkan itu kadang-kadang kita percaya sama Tuhan, tapi kita juga kayaknya merasa kita harus berbuat benar terus gitu. Kita harus berbuat benar di dalam pengertian itu ini ya, expression of our thankfulness, gratitude gitu. Karena kita sudah diselamatkan, kita mestinya hidup ini dong, menguduskan diri gitu. Itu dua-dua ya kalau di Alkitab ya. Ini yang sinergis itu tadi ya. Maksudnya Tuhan yang menguduskan kita, tapi ada hal juga, kuduskanlah dirimu. Kita juga menguduskan diri, Tuhan menguduskan deh. Tuhan menguduskan kita, itu pekerjaan Tuhan 100%. Kita sendiri mesti menguduskan diri kita, itu juga 100% gitu. Maksudnya itu tanggung jawab kita dalam hal ini ya. Berbuat benar, berbuat baik, hidup saleh dan sebagainya. Ya. Kalau udah Tuhan kita udah dikuduskan. Iya. Menjalankan kekudusan. Iya. Tapi kan kita orang berdoa. Iya, kita ada kelemahan. Tetap orang berdoa. Iya betul. Itu yang dikatakan Luther ya. Dia pakai istilah Latin simul justus et peccator. Kita ini orang benar sekaligus simul juga berdosa gitu. Maksudnya kita sudah dibenarkan secara status ya oleh Kristus. Kita sepenuhnya benar. Tapi secara kondisi ya, kita tahu kita masih terus harus dikuduskan gitu ya. Kita belum disempurnakan sepenuhnya maksudnya. Dan ini prosesnya masih berjalan terus ya. Dalam hal ini kita mengakui
Kita masih adalah orang berdosa gitu. Secara status sudah sepenuhnya benar, secara kondisi kita terus-menerus kuduskan oleh Tuhan gitu. Kadang-kadang kita gagal. Jadi kalau kita mengakui kita orang berdosa, bersalah, kita tidak benar. Gimana? Sorry apa? Jadi kalau kita mengakui diri kita orang berdosa, salah, maka kita bisa dianggap orang benar. Iya, tapi mesti sincere ngomong kalimat itu ya. Jangan saya ini orang yang kurang sambil tunggu pujian daripada orang lain. Ayo dong puji dong, saya sudah bilang kurang, lu masa nggak diangkat gitu. Itu merendah supaya di glorify. Akhirnya sudah sombong sebelum. Tapi kalau sincere ngomongnya betul, maksudnya betul di dalam pengertian sincere ya. Orang yang mengaku dirinya berdosa nggak benar, itu kan berarti orang yang membenarkan Tuhan gitu. Kalau di dalam pikiran Calvin dia bilang ini, even confession of sin ya, itu pengakuan dosa, itu juga doxologi itu. Doxologi itu memberi kemuliaan kepada Tuhan ya. Waktu saya mengaku dosa saya, itu saya sedang mempermuliakan Allah. Maksudnya apa? Dengan mengatakan bahwa He alone, Dia satu-satunya yang mulia dan tidak bersalah dan yang suci, yang kudus. Kita ini semua berdosa. Ini pemuliaan Allah kan, betul kan ya? Karena cuma Dia yang seperti itu gitu. Kita semua nggak seperti itu. Itu doxologi gitu. Jadi pengakuan dosa itu adalah pemuliaan Allah gitu, kalau di dalam pikiran Calvin gitu. Tapi kita kalau terus sebaliknya, kalau kita terus-menerus merasa diri kita benar terus, ya kita susah memuliakan Allah loh sebetulnya. Cenderungnya kan memuliakan diri sendiri ya akhirnya. Kalau kita ini melihat kebenaran diri kita terus. Nggak mengoreksi diri, betul. Ragu-ragu kalau Oke, ya itu kalau gitu perlu different approach ya. Kalau gitu dia memang di dalam hal ini ya, dia perlu dihibur di dalam pengertian yang keyakinan tadi gitu. Bahwa korban Kristus itu betul-betul cukup di atas kayu salib dan nggak bergantung kepada kesalehan kebenaran kita, tapi bergantung kepada kebenaran Kristus. Untuk konteks orang yang kayak gitu ya maksudnya ya. Ya ini yang mirip pengalaman Luther berarti gitu. Ya. Jadi ada orang yang self-righteous ya, waktu kita menginjili mereka itu gimana gitu. Ada orang yang ragu-ragu, rasa diri terlalu buruk, terlalu berdosa, lalu kita mendekati mereka gimana gitu. Ya, kalau kita mendekati orang yang self-righteous pakai pendekatan Luther, ya kacau gitu. Kalau kita mendekati orang yang ragu-ragu pakai pendekatan yang ini, ya dihardik, di-rebuke, ya bunuh diri ntar dia gitu kan ya. Orang dia sudah sangat rasa tidak layak, kita malah rebuke lagi gitu. Kita mesti tahu sih ini orangnya bagaimana gitu. Terus kemudian kita memperkenalkan Injil dengan cara yang seperti apa gitu. Ya. Iya, oke. Ya. Jadi semuanya itu di dalam anugerah Tuhan, di dalam segala kemurahan Tuhan. Maksudnya apa nih di dalam segala kemurahan Tuhan? Waktu dia bunuh diri dalam kemurahan Tuhan gitu mas? Apa maksudnya? Maksudnya ketika orang mau diselamatkan. Iya, oke. Itu semua itu di dalam kemurahan Tuhan aja. Iya betul, terus? Jadi manusianya di mana gitu? Keinginan untuk mau sungguh-sungguhnya. Ini ngomong orang belum percaya atau sudah percaya maksudnya? Orang percaya dan belum percaya. Gini, kalau orang belum percaya, itu yang saya sebut tadi, monergisme tadi ya. Itu cuma untuk orang yang belum percaya gitu. Karena dia nggak punya free will untuk memilih Tuhan itu nggak ada gitu. Dia itu mati gitu. Ini harus Tuhan sepenuhnya yang bangkitkan. Dibangkitkan, Lazarus dibangkitkan. Lazarus nggak ada andil sama sekali. Itu zero gitu. Lazarus bukan teriak, tolong dong bangkitin saya. Itu namanya belum mati gitu ya. Lazarus itu mati, Tuhan yang membangkitkan. Itu sepenuhnya Tuhan. Lazarus kosong di situ. Tapi setelah orang dibangkitkan ya secara rohani,
Dia dipulihkan, dia punya free will, kehendak bebas. Nah sekarang dia jadi bisa menolak, bisa taat dan sebagainya. Ini jadi free will-nya dipulihkan. Di dalam reform teologi itu kita nggak percaya free will, khususnya untuk orang yang belum percaya. Tapi setelah sudah percaya, ya dia punya free will pasti gitu, karena sudah dibangkitkan kan, dia nggak mati lagi berarti di sini gitu. Di dalam hal ini ada tempat pasti untuk dia gitu, di dalam ini menjawab undangan Tuhan dan sebagainya, dia bertanggung jawab gitu. Cuma orang mati rohani, ya kalau Tuhan nggak berikan anugerah membangkitkan tadi ya, dia nggak mungkin bisa respons. Maksudnya semua kemuliaan harus kembali kepada Tuhan. Orang bisa percaya itu semua kemuliaan harus kembali kepada Tuhan. Ya, maksudnya waktu kita percaya Yesus ya, itu bukan karena saya peka, kupingnya tajam bisa meresponi Injil, bukan. Itu semata-mata anugerah Tuhan gitu. Kita bukan lebih baik daripada orang lain yang kupingnya agak budek, saya sih lumayan tajam dan sebagainya, nggak ada itu gitu. Semua kemuliaan kembali kepada Tuhan ya. Setelah kita dibangkitkan, Tuhan minta pertanggungjawaban kita juga kan. Sekarang kita jadi punya free will, bisa taat kepada Dia, bisa menolak, bisa mendukakan Roh Kudus. Jadi ada tempatnya, tempat manusia di mana? Setelah percaya, oh tempatnya manusia banyak sekali di sini, dikasih ruang 100% sama Tuhan. Ya, ya. Iya, ya. Iya. Mengeraskan hati di dalam pengertian supaya Tuhan memberikan kepada dia anugerah untuk nggak terus mengeraskan hati gitu kan ya. Karena kalau anugerah Tuhan nggak dicurahkan ya dia akan terus di dalam kekerasan hatinya gitu. Nggak ada persoalan kan di sini. Maksudnya di dalam pengertian supaya dia jangan mengeraskan hati. Dari perspektif dia, dari perspektif bawah manusia, ya dia yang mengeraskan hati. Kalau dari perspektif Tuhan, ya itu berarti kan Tuhan nggak memberikan anugerah kepada kita, kepada dia maksudnya. Waktu kita bilang supaya dia jangan mengeraskan hati, itu sama dengan saya ngomong tolong kasih anugerahmu supaya dia lunak gitu. Karena yang apa? Ya nggak apa itu di dalamnya sudah tergantung, sudah terkandung permintaan itu gitu. Supaya dia tidak mengeraskan hati, supaya dia nggak mengeraskan hati itu cuma anugerah Tuhan yang bikin dia nggak keras itu. Jadi di dalam doa itu sudah terkandung, saya minta Tuhan tolong ini anugerahmu supaya dia nggak terus mengeraskan hati. Tapi doa itu nggak perlu dimengerti dalam pengertian supaya dia jangan mengeraskan hati seolah-olah Injil tergantung sama dia mau terima atau nggak terima gitu ya. Lebih tergantung Tuhan sih sebetulnya. Ya. Kan kita nggak boleh menghakimi dia harus kayak kan kita menjadi penabur taburan itu di bak. Iya betul. Iya. Dia bisa percaya langsung. Itu urusan Tuhan. Itu urusan Tuhan benar. Ya. Kita hanyalah menabur aja. Iya. Oleh sebegitu aja. Ya memang pasti kita nggak tahu kapan dia akan percaya dan kita bukan yang menentukan kapan dia percaya gitu ya. Itu ya betul urusan Tuhan ya. Ya. Boleh nggak saya artikan dari ayat 17 tadi yang benar itu boleh iman itu Paulus ingin kita ingin seperti Ya. karena sebenarnya kan kalau orang yang tadi yang dibilang nggak semua sama kan Tuhan yang Tuhan pilih Tuhan tentukan Tuhan akan panggil Tuhan benarkan dan Tuhan pasti muliakan Tuhan benarkan kan pasti orang benar gitu. Ya itu kan hidup iman versi diri kita aja sendiri-sendiri gitu. Iya benar. Nah. Ini kalimat ini warning sih sebetulnya gitu. Orang benar akan hidup oleh iman. Kalau resepsi yang salah, memang saya orang benar gitu kan ya, sudah salah duluan gitu. Tapi kalau kita terus jadi humble, orang benar kita sadar ya kita sebenarnya nggak benar, nggak ada yang benar gitu. Baru ada kemungkinan bisa mengerti itu jadi orang benar gitu ya. Yang dibenarkan oleh Tuhan maksudnya. Satu lagi pertanyaannya kan ada jahatnya. Yang kadang mikir gitu. Kita kan kadang punya waktu nggak banyak gitu tapi kita kan ada banyak orang gitu kan. Kenapa sih boleh nggak kita berdoa daripada kita kan nggak tahu yang dipilih Tuhan yang mana. Kenapa kita nggak ke tempat orang itu aja daripada kita juga bilang boleh aja sih maksudnya kita orang yang tepat. Iya tapi kalau kayak gitu tuh eksesnya banyak ya gitu ya. Eksesnya banyak. Pertama kita bisa sombong. Kok saya penginjilan berhasil terus gitu kan. Padahal
Ya Tuhan yang mempertemukan dengan orang pilihan gitu. Iya benar. Kita nggak tahu itu kan pilihan. Jadi kalau nggak tahu ya sudah dong, nggak usah minta kayak gitu kan berarti kan. Kalau kita nggak tahu ya sudah, nggak usah minta doa kayak gitu. Anyway kita nggak tahu. Maksudnya kemungkinan ketemu orang yang bukan pilihan atau lama baru meresponi itu bagus untuk kita, juga bisa melatih kita punya perseverance, ketekunan ya, kita nggak gampang discourage dan sebagainya gitu. Itu semua di dalam bijaksana Tuhan sudah dihitung gitu. Kenapa di dalam proses percayaan seseorang dia mesti ada 13 mata rantai dan kita yang ketujuh ya, bukan yang pertama dan bukan yang ke-13 gitu misalnya. Itu semua di dalam bijaksana Tuhan yang kita nggak bisa menyelami karena terlalu kompleks bijaksananya gitu. Itu kita nggak mampu masuk ke sana. Kenapa saya bukan ke-6 mesti yang ke-7 gitu. Kenapa orang masuk ke karismatik dulu baru belajar teologi reform? Itu kita nggak tahu jawabannya gitu. Kenapa ada orang langsung belajar masuk ke teologi reform? Kenapa ada orang masuk ke teologi reform malah dia jadi agama lain? Kenapa ada kayak begitu gitu? Kita nggak bisa jawab itu, nggak tahu jawabannya. Kalau punya hati, maka itu orang penjahat menjadi taubat gitu. Saya pada Tuhan. Tidak boleh punya pikiran begitu. Maksudnya gimana? Iri gitu ya? Bukan Atau karena orangnya jahat sekali. oh iya, makanya semacam iya. Belakangan jadi percaya pada Tuhan. Iya. Berarti kita itu konsepnya ini berarti konsep apa? Tabur tua ya, apa itu? Kita punya jasa gitu ya. Maksudnya gini loh, orang baik harusnya ya selamat. Orang jahat sudah sepantasnya ke neraka gitu kan ya. Tapi Injil kan bicara anugerah dan pengampunan Tuhan gitu. Kadang-kadang kan kita diri keluarga, famili yang baik, Iya. tapi nggak percaya. Iya. Orang yang jahat itu Bisa tiba-tiba percaya ya. kadang-kadang Terganggu gitu ya. Ya. kenapa gitu. Iya. Nggak boleh punya pemikiran gitu. Ya pertanyaan itu pertanyaan wajar sih. Cuma kita nggak bisa, sekali lagi ya, nggak bisa menyelami hikmat bijaksana Tuhan yang terlalu tinggi untuk kita ya. Itu kita bilang orang baik-baik, ya baik menurut kita. Di dalam hatinya kita nggak tahu dia berapa jahat, yang tahu cuma Tuhan ya. Untuk kita orang itu baik, ada orang baik, kelihatan baik sekali, sangat sabar. Ternyata dia sombong luar biasa di dalam hati, di dalam kebaikannya. Siapa tahu ya, itu yang tahu cuma Tuhan, kita nggak bisa tahu. Ya. Kalau kita ada kita mendoakan orang yang belum percaya, Ya. nah healing kita tuh misalnya ketika kita healing, kita ada feeling bahwa Tuhan akan kasih anugerah, tapi belum. Ya. Kita nggak tahu waktunya kapan, sampai tua kita nggak Ya. tahu. Tapi itu apa feeling kayak saya itu apa benar atau enggak ya? Boleh, bahkan ini ya, apa Charles Spurgeon dia pernah bilang, selama orang itu belum mati, kita boleh beriman dia itu orang pilihan. Kita beriman dia orang pilihan. Apakah ternyata dia betul-betul orang pilihan atau enggak, ya itu urusannya Tuhan, bukan urusan saya gitu ya. Tapi as long as dia masih hidup, saya belajar yakin dia orang pilihan, saya mesti tekun menginjili. Itu Spurgeon bilang, boleh gitu. Karena kita sebenarnya nggak pernah tahu siapa yang pilihan, siapa yang enggak gitu. Itu beriman dia orang pilihan, itu oke gitu. Ya. Ada lagi yang lain? Ya, Bu. Kalau misalnya kita di dalam keluarga kita ada yang agamanya berbeda-beda. Iya. Iya. Lalu pada saat penjualan dia percaya sama Tuhan Yesus, tapi dia tetap maksudnya menjalankan ibadahnya itu Ya berarti belum betul-betul mengerti ya maksudnya. Iya. Iya, kita mesti meyakinkan ini ya Pak. Yesus itu tunggal ya, dia nggak bisa di antara yang lain gitu ya. Dia bukan campur-campur. Yesus ini Kuan Im itu apa dan campur-campur sama semuanya. Dia itu mau jadi satu-satunya Tuhan dan pengantara. Konsep ini mesti diterima gitu. Kalau belum terima ya berarti dia belum terima gitu. Kalau nggak cuma di antara yang lain gitu ya. Ada orang pluralis kayak gitu, ada betul. Kita memberikan bacaan atau kalau kita berbicara kan kita kan bicaranya nggak bisa mulus gitu menjelaskan bahwa dia sih percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu, tapi dia tidak bisa masuk ke dalam gitu cara-cara beribadahnya itu. Mesti diselidiki lagi ya, kenapa dia nggak bisa gitu, karena apa? Apakah dia takut dikucilkan sama keluarganya atau takut kehilangan teman atau
Kayaknya di dalam dunia pekerjaan kalau pindah jadi Kristen jadi kurang mulus lah atau apa, itu banyak sekali ini ya Pak, alasan gitu apa gitu. Atau dia nggak betul-betul mengerti konsep Tuhan itu apa gitu ya. Dia pikir Tuhan itu bisa banyak gitu, nggak harus cuma satu, ya mesti diselidiki lagi. Tapi terutama melalui kesaksian kehidupan kita ya. Kalau kita percaya Injil ya kita hidup seperti yang diajarkan Injil gitu. Boleh meneruskan tadi ya itu bicara saya dulu begitu karena ikut PA jadi ngerti. Nah itu jawabannya di bawah PA berarti. Kalau saya boleh harus ikut PA benar ya. Ya gimana? Ya. Iya. Ya, ini ya jawaban ini ya dua perspektif ya. Apakah orang itu sudah percaya atau belum percaya gitu ya? Kalau orang belum percaya nggak mungkin ada pertobatan sejati gitu. Kalau orang itu sudah percaya, ya berarti harusnya ada ini ya, ada kegelisahan waktu seseorang itu nggak hidup di dalam pertobatan gitu. Karena kan Roh Kudus ada di dalam ya, itu dia di dalam peperangan dengan Roh Kudus. Roh Kudus didukakan, Roh Kudus seperti pekerjaannya dipadamkan, itu nggak mungkin bisa ada ketenangan di dalam hidupnya gitu. Kalau itu terjadi terus menerus ya, itu Tuhan tetap akan menyelamatkan dia. Tapi ada ini teguran yang keras sekali di dalam kehidupan orang tersebut gitu. Paulus pernah bilang di dalam ini ya, di dalam salah satu suratnya dia bilang, jiwanya itu diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Orang itu tetap diselamatkan, tapi betul-betul hancur gitu ya, hancur, kehidupannya hancur. Karena dia nggak meresponi anugerah Tuhan, padahal dia adalah orang yang sudah diselamatkan gitu. Ya itu menakutkan sih saya kalau ini melihat gambaran seperti itu ya. Jadi kita harap sih semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan ya ada respons yang kadang-kadang kita itu atau sering kita itu lemah, jatuh dan sebagainya. Tapi orang benar, maksudnya yang dibenarkan, yang diselamatkan, itu dia berapa kali jatuh, dia berapa kali bangun gitu. Dia pasti selalu bangun lagi dan jatuhnya itu perkecualian gitu. Bukan bangunnya yang perkecualian. Sudah mengerti ya kalimat ini ya? Ada orang itu kadang-kadang telat, berarti telat perkecualian. Dia lebih banyak nggak telat gitu. Ada orang itu kadang-kadang tepat. Ini masalah banget coy orang kayak begini. Sudah tahu ya, orang yang kadang-kadang tepat. Itu berarti tepat datang perkecualian untuk dia. Dia itu naturnya telat terus gitu. Nah, apa poin ini coy? Ini yang mana yang utama, yang mana yang perkecualian gitu. Orang benar, orang diselamatkan itu kadang-kadang jatuh. Kadang-kadang gagal, ya. Dia taat, ini yang seharusnya dia taat. Tapi kalau terjadi sebaliknya, dia kadang-kadang taat. Ini masalah banget, coy. Ada tanda-tanda besar. Ini betul sudah diselamatkan atau belum orang ini? Gitu. Karena orang sudah diselamatkan, itu dia kadang-kadang jatuh, bukan kadang-kadang taat. Lebih banyak taatnya daripada jatuhnya, gitu. Ini bukan ngomong gini supaya kita sombong ya, lu sombong, lu sudah percaya lebih banyak taatnya, bukan itu poinnya gitu. Ini Alkitab yang mengajarkan gitu. Maksudnya bagaimana ya? Kita Roh Kudus di dalam diri kita ya, kebahagiaan kita itu pasti Tuhan kan, lebih daripada semua yang lain, lebih daripada dosa gitu ya. Nah waktu dosa lebih menjadi kebahagiaan kita, itu berarti kita tuh menyeleweng dan saat itu tuh berarti perkecualian gitu, betul kan ya? Iya, maksudnya ada tanda tanya kalau kita lebih menikmati dosa daripada lebih menikmati Tuhan. Itu betul-betul tanda tanya di dalam diri orang tersebut. Apakah betul-betul sudah percaya atau belum percaya? Karena orang sudah percaya nggak kayak begitu. Ya, ini saya introspeksi untuk kita semua ya maksudnya itu. Ada lagi saya yang lain? Ya. Ya. Ya, ya. Jadi itu maksudnya lebih konkret kelihatan bahwa iman itu dari Tuhan itu karena Injil itu. Ya. Kita sudah mendengarkan Injil. Ya. Kemudian kan tergantung dari manusianya juga mau menerima
Ya. Jadi itu yang membedakan antara iman dan percaya. Percaya itu mungkin dari orang tersebut itu merupakan responsnya terhadap iman yang diberikan Tuhan. Oh enggak sih, sebetulnya istilah iman kepercayaan itu sinonim lah kalau di dalam Alkitab itu sama gitu sebetulnya gitu. Iya. Jadi iman itu anugerah, itu Efesus 2 ya bilang ya. Orang bisa beriman, itu anugerah Tuhan. Itu bukan, bahasa Inggrisnya bukan your own doing, itu bukan hasil usahamu ya. Kalau itu Efesus 2 bilang itu adalah anugerah Tuhan gitu. Jadi orang jangan memegahkan diri. Bisa beriman pun itu anugerah Tuhan gitu. Jadi itu Tuhan yang memberikan gitu. Tapi bahwa yang beriman ya kita, betul. Kita beriman kepada Tuhan. Bukan Tuhan beriman kepada Tuhan ya. Yang beriman kan kita gitu ya. Yang percaya kepada Tuhan ya kita percaya kepada Tuhan gitu. Tapi itu anugerah Tuhan gitu. Maksudnya waktu itu disebut anugerah Tuhan, bukan di dalam pengertian oh gitu ini dong, apa saya nggak usah usaha apa-apa, nggak usah, katanya semua anugerah Tuhan. Bukan itu maksudnya. Maksudnya itu dikatakan semuanya anugerah Tuhan, itu kamu jangan sombong gitu loh. Nah Mbak saya, statement ini anugerah Tuhan, itu maksudnya kamu jangan sombong gitu. Kamu jangan pikir kamu yang hebat bisa memilih Tuhan, itu Tuhan yang memilih kamu. Maksudnya untuk mengajarkan kita kerendahan hati, bukan untuk dihayati secara keliru. Kok gitu saya nggak usah ngapa-ngapain loh, kalau semuanya anugerah Tuhan dan sebagainya. Semuanya Tuhan yang kerja, dia berdaulat. Bukan itu penghayatannya, bukan gitu. Itu salah penghayatan gitu. Nah, kalau kita baca di dalam Paulus ya misalnya ya, Paulus bilang justru karena dia mengerti anugerah Tuhan, dia bekerja lebih keras daripada ini. Saudara, ada kaitan antara pengertian anugerah Tuhan dengan hard working. Justru ya, karena dia mengerti kedalaman anugerah, maka dia bekerja keras. Nah, maksudnya ini kaitan ini ya. Tapi penghayatan yang salah, kalau semuanya anugerah ya udah dong, saya diam-diaman aja dong, nggak usah doa, nggak usah apa, semuanya anugerah soalnya. Kita nggak dapat ajaran itu bukan ajaran Alkitab, saya bukan gitu. Itu penghayatan yang salah sebetulnya gitu. Justru Paulus bilang karena itu anugerah, maka saya meresponinya dengan kerja keras. Ini logika Alkitab gitu. Karena anugerah diberikan kepada saya, maka saya mesti menanggapinya mati-matian gitu. Dengan seluruh jeri lelah saya, justru karena anugerah gitu. Bukan karena anugerah saya diam aja. Enggak ada, logika itu enggak ada saya di dalam Alkitab itu. Ya. Kembali jadi akhirnya kita mesti percaya kita terima kalau semua yang diselamatkan itu adalah umat pilihan. Ya. Kedua, kerja nggak kerja umat pilihan tetap umat pilihan pasti diselamatkan. Sorry, sebentar, kerja nggak kerja ini maksudnya apa ini? Kita ini kerja, kita yang udah percaya. Iya. Kerja nggak kerja buat Tuhan, umat Tuhan yang udah pilihan pasti diselamatkan Tuhan. Cuman bedanya kita yang nggak kerja, yang nggak mau kerja, ya itu tadi terakhir gosong itu. Iya betul. Oke lah, kok diarahin ke situ setuju gitu ya. Diselamatkan seperti dari dalam api. Maksudnya gini saya, kita di dalam dunia ini pasti ada kerjanya lah ya. Cuma pertanyaan kerja untuk Tuhan atau kerja untuk diri sendiri atau apa gitu. Semua pada dasarnya kita ada pekerjaan lah ya. Maksudnya kita setiap hari kan ada pergerakan gitu kan ya. Nah, waktu orang yang bukan bekerja untuk Tuhan, dia itu membangun. Tetap ada bangunan, bukan nggak ada bangunan. Tapi dalam bangunan itu terus kemudian waktu di hari akhir diuji sama Tuhan, seperti kayak jerami ya. Nggak ada satupun yang bisa tahan uji gitu. Semuanya terbakar gitu. Maksudnya itu hal yang sia-sia semuanya. Alkitab mengatakan dia tetap diselamatkan kalau dia orang pilihan, tapi seperti dari dalam api. Ya. Karena semuanya ludes gitu, nggak ada satupun yang terpelihara. Alkitab bilang, ada gambaran orang kayak gitu ya, itu sayang sekali gitu. Maksudnya bukan Tuhan yang rugi orang itu sebetulnya gitu. Karena dia nggak berbagian untuk membangun kerajaan Tuhan. Ya betul, dia nggak mengerti kebahagiaan yang selama di dalam dunia gitu. Gimana? Apa? Sorry? Iya betul, dari anugerah Tuhan mendorong kita. Betul, ya. Pertanyaan terakhir. Masih ingat ya? Dari tadi loh pertanyaan itu. Soalnya pertanyaannya juga banyak, jadi nggak apa-apa juga sih. Itu ada kaitannya juga sama surat Roma kok pertanyaannya. Ya. Orang yang diselamatkan maksudnya ya. Bukan orang yang nggak percaya ya. Ya. Iya betul. Bukan harus.
boleh gitu. Saya lebih suka pakai istilah boleh gitu. Ini kayak undangan ke pesta gitu. Ini bukan kamu harus gitu ya, tapi kamu boleh gitu. Kita diundang ke pesta kan bukan mengharuskan orang datang ya. Ini kan satu. Sebaiknya bekerjanya, kalau Bapak bilang itu tidak harus. Bukan gini loh. Saya bilang harus nggak harus itu anak kecil gitu. Harus nggak harus itu anak kecil. Saya ambil contoh ya. Ya anak kecil kita punya anak ya. Tidur pun harus. Ya kan? Ayo sekarang tidur gitu kan ya. Itu berarti tidur tuh harus gitu. Tidur kok harus ya? Itu anak-anak loh gitu. Kita orang dewasa tidur itu kenikmatan, saya boleh ngasuh. Itu bukan harus. Kamu boleh tidur, bukan harus tidur. Tidur kok harus. Masa kita bilang, hai jiwaku, tidurlah sekarang. Wah, agak sakit loh kayaknya gitu. Anak kecil mesti diteriak-teriakin untuk tidur gitu. Itu anak kecil. Saya mau ngomong apa sih? Di dalam kekristenan ya, orang Kristen dewasa gak terlalu pakai kata harus gitu. Kamu harus menginjili, harus melayani Tuhan, harus taat. Anak kecil itu. Saya tahu ada anak-anak kecil di dalam kekristenan. Pasti yang mesti diteriak-teriakin pakai harus gitu ya, sampai bikin pendeta capek gitu. Tapi kita berharap pertumbuhan saya. Kita ada proyek ini mau melayani gini, saudara siapa mau terbeban gitu kan ya. Saudara harus ikut harus, capek saya ngomong kayak gitu. Itu urusan sama anak-anak kecil soalnya gitu. Tapi ini kita ada kebutuhan ini. Siapa yang mau kasih persembahan, saudara boleh terlibat gitu. Terus saudara tergerak karena dewasa gitu maksudnya. Gak diteriak-teriakin pakai harus gitu. Ya. Iya, respons orang dewasa gitu. Saya bukan berarti ini ya, bukan jadi nggak ada lagi benar, nggak ada yang harus, kalau gitu semuanya jadi relatif. Bukan itu poin saya. Tapi istilah harus itu cuma cocok untuk anak-anak kecil gitu sebetulnya. Iya. Mungkin Pak, karena sekarang melihat dunia kerja itu kan memang benar-benar menyita waktu dari pagi sampai malam. Jadi orang itu biasanya ya hanya beribadah. Iya, itu inilah pergumulan masing-masing. Kita juga bukan judgmental. Saudara bertanggung jawabnya kan kepada Tuhan ya, bukan kepada gereja gitu. Saudara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ini saya kelola waktu itu, management of life and time itu gimana aturnya gitu. Iya, kita atur sendirilah gitu. Jangan sampai hidup kita itu jadi sempit karena urusannya cuma kerja tok sampai urusan kenikmatan pelayanan di gereja dan family terbengkalai gitu misalnya ya. Dan sebagainya itu mesti atur semua balance dan balance setiap hari kan berubah-berubah ya. Kalau misalnya anggota keluarga kita sakit ya kita mesti agak prioritasin ke situ gitu kan ya. Waktu mereka nggak sakit, semuanya kan gak goyang gitu saya balance itu kan berubah-berubah setiap hari itu dinamis gitu. Nggak ada pasti pokoknya keluarga itu 1 hari 2 jam. Saya sediain tuh Tuhan 1,5 jam gitu misalnya untuk baca Alkitab ntar nggak statis kayak begitu saya. Bisa ada pergeseran gitu ini nih waktunya. Pertanyaan terakhir. Yang lain. Yang diselamatkan tadi loh Pak. Ya. Dalam arti itu aku lagi maksudnya gimana gitu ya. Sedangkan Alkitab kan bilang kan setiap orang itu kita diselamatkan pasti ada keluarga yang bilang kan apa itu nggak pasti kita akan berbuat setiap orang itu kan Tuhan bilang ya oke. Pasti ada buahnya. Ya. Bagaimana diselamatkan itu dari dalam arti maksudnya. Ya itu memang ini ya seperti kayak seolah-olah kayak contradicting to each other. Apalagi kita di dalam reform teologi kita percaya perseverance of the saints gitu dan sebagainya ya. Gini sih tergantung kita gimana terjemahin istilah perseverance ya gitu. Maksudnya perseverance dalam pengertian dia nggak kehilangan keselamatan. Bisa juga kan dimengerti kayak gitu ya. Tapi ini ada kemungkinan itu ada gitu maksudnya ya. Sudah pernah dengar cerita yang ini ya Pak Tong pernah ini Pak David Livingstone waktu dia dikubur ada orang pukul-pukulnya dia sudah membuang dirinya nggak melayani Tuhan padahal sama-sama menyerahkan diri. Itu kan semacam kayak gosong, mungkin nggak gosong totally gosong. Setelah itu mungkin dia ada pekerjaan sedikit saya nggak tahu gitu kan ya. Ya tapi itu maksudnya itu betul-betul real gitu. Bahwa di dalam hidup ada orang percaya cinta Tuhan yang lain kurang cinta Tuhan. Itu so real bukan nggak ada. Bukan orang percaya sama semua cinta Tuhan ya. Kayaknya enggak gitu. Ada yang membangun, kita bilang ada yang membangun dengan emas, ada yang membangun dengan perak, ada yang membangun dengan kayu, ya, ada yang membangun dengan jerami, ya. Gradingnya banyak gitu. Responsnya orang itu lain-lain terhadap anugerah Tuhan. Ya. Kalau kita mateng ya kita harusnya meresponnya anugerah Tuhan itu ini ya Pak, besar gitu.
Ya, balik ke situ lagi nggak cocok. Itu theoretically speaking itu pasti semuanya di dalam kedaulatan Tuhan. Tapi itu penghayatan yang keliru kalau diarahkan ke sana gitu. Itu saya seperti kayak saya marah, emosi, saya lempar gelas kena kepalanya orang, pecah, terus saya bilang ini di dalam kedaulatan Tuhan. Theoretically speaking nggak salah kan, betul kan? Ya memang, tapi ini kan ngawur banget ya gitu. Ngawur banget loh ini statement ini. Nggak pada saat yang tepat gitu. Nggak pada saat yang tepat saya mau kalimat itu salah gitu. Bukan theoretically salah, tapi penghayatan saya itu sesat sebetulnya ngomong kalimat itu gitu. Semua kan nggak bisa dibandingin sama hubungannya gitu kan. Kan super talentanya udah beda banget. Kalau di Alkitab kan yang 5 dituntut 5, yang 2 dituntut 2 ya sebetulnya gitu ya. Nggak pernah ada prinsip yang 2 dituntut 5, itu nggak ada gitu. Tapi jangan lupa ada versi Lukas ya. Versi Lukas itu semuanya dapat 1. Ada 1 dapat 10, ada 1 dapat 5 ternyata. Nah ini loh, ini pernah pikirin nggak ya? Kalau yang Matius kan 5 dapat 5, 2 dapat 2, 1 harusnya dapat 1, semua naik. Fair enough gitu kan ya. Ini juga firman Tuhan. Oh, berarti kita bisa belajar apa? Kita terhibur. Kalau saya cuma punya 2, nggak punya 5 kayak orang lain, ya udah saya dituntut 2, puji Tuhan gitu ya. Saya nggak usah sampai khawatir gimana gitu. Tapi on the other hand ada Lukas. Semuanya dikasih 1. Kenapa ya ada 1 yang menghasilkan 10 gitu? Kenapa 1 yang lain menghasilkan 1? Well, Lukas nggak terlalu mempermasalahkan bagian itu sih gitu. Semuanya tetap di sorga gitu ya. Tapi ini ada sesuatu yang mungkin kita bisa belajar di sini gitu. Itu tergantung cintanya, pemahaman cintanya dia kepada Tuhan, cintanya Tuhan kepada dia. Yesus kan bilang ya, barang siapa banyak diampuni, dia banyak berbuat kasih. Sedikit diampuni, sedikit berbuat kasih gitu kan. Barang siapa yang punya pengertian dosanya itu banyak, dan karena itu banyak diampuni Tuhan, dia banyak berbuat kasih. Barang siapa yang merasa dosanya sedikit dan karena itu Tuhan juga mengampuni dia sedikit, dia juga membalasnya sedikit. Itu kalimat itu kan sangat personal ya gitu maksudnya. Setiap orang bisa memahami berbeda-beda loh. Pertanyaan siapa ya sebetulnya yang diampuni sedikit itu siapa gitu? Saudara diampuni sedikit atau diampuni banyak ya? Kalau Paulus rasa diampuni banyak sekali gitu. Karena dia merasa dirinya paling berdosa daripada semua orang yang lain. Karena itu pengertian tentang anugerah Tuhan itu dalam sekali, dan karena itu dia pekerjaannya juga berat sekali gitu. Karena dia sangat berjerih lelah. Karena pemahaman dia tentang anugerah, pemahaman dia tentang kebobrokan dirinya itu sangat dalam gitu. Ya betul. Tapi kalau orang pemahaman anugerah Tuhan tipis, pemahaman tentang kebersalahan diri juga tipis, dia balas cinta kasih Tuhan juga tipis gitu. Makanya soal gereja itu mesti terus-menerus mengingatkan ini ya, kekurangan kita gitu. Melalui PA. Oke, kita tutup doa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau memberi dirimu diketahui, Engkau sendiri menyatakan dirimu dalam firman Tuhan. Sesungguhnya kami bertanggung jawab untuk membaca, mempelajari apa yang Tuhan sudah nyatakan. Dan kami tidak ada excuse mengatakan bahwa kami tidak bisa mengenal Engkau. Dan dalam pengenalan yang kami terima ini, ajar kepada kami untuk terus mempunyai kerinduan, kehausan untuk mempelajari firman Tuhan. Supaya kami boleh semakin mengerti cinta kasih Tuhan, kedalaman anugerah Tuhan. Kami mengerti apa itu Injil, kami mengerti kekurangan diri kami, sehingga kami seumur hidup tidak berhenti bertumbuh. Terima kasih Tuhan, berkati setiap daripada kami, berkati kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.